Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Saya Oke. Akbar. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kembali kita dalam gimana Bu? Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul dalam kegiatan tutorial webinar 2 di tempat dan jam yang sama seperti minggu kemarin. Alhamdulillah tepat pukul 13.00 harusnya, namun karena menunggu teman-teman belum hadir baru kita bisa mulai tepat pukul 13.15 menit. Baik teman-teman, pertemuan ini adalah tutorial webinar yang kedua dengan tutor saya sendiri Uningsi dengan mata kuliah PDGK 4105. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini sebentar nih loadingnya. Oke, sebentar. Untuk pertemuan kali ini teman-teman, kita akan bertemu 120 menit ke depan dibagi 3 sesi. Sesi pertama pendahuluan. Ini saya sengaja buat 25 menit karena ada nobar bersama, ada artis baru itu nanti di YouTube kita. Kemudian dalam pembukaan ini nanti kita semua akan melakukan feedback atau akan melakukan evaluasi terhadap tugas tutorial ke-1. Kemudian kita akan curah pendapat, melakukan apresiasi dari modul 1 sampai modul 4. Kemudian nanti akan nobar YouTube melanjutkan yang barusan kita mulai. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana di kegiatan inti ini kita hanya 85 menit, 25 menit. Aduh, ini salah. Modulnya ini salah ya, modulnya. Modulnya harusnya modul 5, Bu ya. Oke, nanti saya betulkan dulu deh. Modulnya yang ini adalah itu padahal ya. Ini adalah modul 5, Bapak Ibu. Ini kita mempelajari modul 5. Kemudian nanti di 25 menit kemudian modul 6. Kemudian ini modul 7. Saya jadi yang ini ya. Saya kok ininya salah, jangan-jangan. Nanti kita coba lihat ya. Dan nanti ini terakhir ini kita akan membahas modul 8. Itu ya Bapak Ibu, ini ada sedikit perubahan tadi mungkin salah teknis. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke dalam kegiatan pendahuluan. Jadi 25 menit ke depan kita akan coba feedback apa sih yang telah kita lakukan di tugas tutorial ke-1. Untuk itu saya mohon teman-teman memperhatikan tayangan berikut berupa aplikasi Excel, di mana di sini tertulis absen, ada nilai partisipasi, ada nilai keaktifan, dan ada nilai tugas tutorial. Sengaja saya tayangkan agar teman-teman termotivasi bahwa betapa penting kegiatan mengikuti tutorial ini. Untuk absen, alhamdulillah minggu kemarin beberapa masuk ini. Apakah betul atau tidak, nanti kalau memang merasa datang kemudian tidak terabsen, tolong di Bapak Ibu konfirmasi aja. Baik, minggu kemarin tanggal pertemuan kemarin, minggu kemarin itu tanggal berapa jadinya? 12 ya? Betul nggak tanggal 12? Yang tidak hadir Bapak Nandi, betulkah Pak Nandi minggu kemarin? Sekarang hadir nggak Pak Nandi? Belum bisa masuk, Bu. Belum bisa masuk, Bu, dia, Bu. Oke, mudah-mudahan bisa masuk ya. Minggu kemarin nggak bisa hadir Pak Nandi sama Pak Jamaludin. Jamiludin. Jadi ada 2 yang nggak masuk ya, Bu, minggu kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa bergabung Pak Nandi dan Bapak Jamiludin. Jadi itu ada 2 yang tidak masuk. Untuk nilai keaktifan, saya ucapkan terima kasih ini teman-teman yang sudah terlibat aktif dalam diskusi. Kok ini
ini keaktifan sebentar. Maaf, ini keaktifan itu mempelajari modul. Aduh, ini keliru nih kayaknya. Bentar. Ini untuk keaktifan saya ada kekeliruan, ini harusnya keaktifan terhadap pelaksanaan tutorial. Ini ada kesalahan pembuatan ini ya, nanti saya perbaiki. Di sini ada yang Pak Nandi kenapa tidak dapat nilai keaktifan, karena beliau memang tidak hadir di dalam kelas. Pak Jamil juga tidak hadir. Nah, di sini ya, di sini ada Bu Sonia. Bu Sonia nilainya sangat maksimal nih. Kenapa Bu Sonia nilainya maksimal? Karena terlibat aktif, karena beberapa kali bertanya, beberapa kali mengeluarkan pendapat, dan beberapa kali mengapresiasikan apa yang dia peroleh, sehingga agak lebih besar daripada yang lain. Yang hanya 80, artinya seperti Ibu Lina ini hanya hadir saja tetapi tidak mengeluarkan pendapat, ya. Seperti itu. Pak Komar ada mengeluarkan pendapat minggu kemarin itu. Pak Komar 2 kali, kemudian Bu Maliah juga 2 kali, Bu Sinta tidak mengeluarkan pendapat, Pak Ahmad ini cukup banyak, Pak Ahmad itu 3 kali ya, 3 kali mengeluarkan pendapat. Nah, itu tentang keaktifan Bapak Ibu. Selanjutnya ini diselang mulu, Bu. Jangan-jangan saya salah. Iya, betul, ya. Bu. Ini untuk nilai soal, analisis soal. Ini ada beberapa teman, ini kayaknya nggak kesep apa ya, apa ada masalah, nanti coba saya lihat lagi. Jadi ini ada kan soalnya ada 4 ya Bapak Ibu, satu soalnya bobotnya 25. Jadi nanti kalau tergantung keluasan dan kedalaman bagaimana Bapak Ibu menulis atau menjawab pertanyaan. Kemudian ini adalah nilai partisipasi. Nah, nilai partisipasi itu dari modul, contohnya Pak Komar nih. Pak Komarudin sudah menyelesaikan tugas modulnya sampai modul 5. Nah, beliau sudah menyelesaikan sampai modul 5. Nah, untuk yang lain Pak Nandi belum menyetorkan, Pak Munajat juga belum terlihat ya di linknya. Sehingga silakan yang belum segera menyelesaikan. Ini adalah nilai partisipasi menyelesaikan soal, menyelesaikan peta konsep atau rangkuman. Nah, itu Bapak Ibu tentang secara keseluruhan Bapak Ibu sudah sangat bagus dalam menjawab tugas tutorial, namun ada beberapa teman-teman yang belum. Mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan, itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali apa sih yang telah Bapak Ibu pelajari. Monggo dari modul 1, siapa yang mau mengeluarkan pendapat? Dari modul 1. Ibu mohon maaf, Bu. Ya, monggo. Boleh kasih saran nggak, Bu? Oh, boleh, mangga sih kalau Ibu, boleh sekali, mangga. Ya. Gimana? Kalau seandainya ada teman-teman yang udah aktif di minggu yang lalu, bolehlah Bu kasih peluang buat teman-teman yang memang belum sama sekali bertanya untuk hari ini gitu. Oke, siap. Kalau boleh kasih, Bu. Setuju. Betul, nanti saya absen berarti yang nggak mengeluarkan pendapat ya. Iya. Iya, Ibu, setuju Bu. mungkin gini aja kali ya Bu. Nanti kita semua di mute. Misalkan udah presentasi dari teman-teman kita, kita Ibu absen Siapa yang belum ya? namanya biar menyampaikan pendapatnya. Iya, Iya Bu. Oke. Lebih baik itu. Oke, kalau begitu yuk kita. Nantinya Ibu juga bingung. Saya setuju dengan ide dari teman-teman bahwa agar semuanya merata, mendapat kesempatan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat. Nanti nama terlebih dahulu saya sebutkan, kecuali kalau beliau tidak nyaut-nyaut gitu ya, berarti artinya tidak siap gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Siap. Ya, oke, monggo. Kalau begitu saya coba untuk sebentar. Saya coba dulu untuk. Nah, alhamdulillah ini sepertinya sudah hadir semua. Sebentar saya cek dulu ya, tadi karena belum semua. Bapak Ahmad Diani ya. Pak Ahmad Yani itu Hadir Bu. ya, Pak Ahmad Yani,
kemudian Ibu Iya, Dek. Andini ya. Ibu Andini. Hadir, Bu. Kemudian Ibu Inanda, nanti saya biar memudahkan Ibu Inanda. Kemudian Iya, saya, Bapak Bu. Omarudin, Ibu Lina, bentar, Ibu Lina. Bu, hadir. Oke, Ibu Malia, oke, Bapak Midad, oke, Bapak Muhammad Fauzi, oke, bentar. Saya pindahkan dulu ke Yang tidak bawah. hadir Bu, Geser. Munajat sama Ois. Ya, sebentar. Bapak Muhammad Fauzi, oke sudah. Hadir, Bapak hadir, Munajat, ada. Bapak Nandi. Jamil yang ada ya. Ya. Oh, Pak Nandi ada nggak sekarang? Oh, ada nih, alhamdulillah. Pak Nandi selamat bergabung. Ibu Sonia sudah masuk. Ibu Sonia ada 2 nih, gabungnya. Oke, Ibu Sri Agustin. Oke, Ibu Yuni. Ibu Yuni udah. Nah, berarti yang belum bisa masuk Bu Ois ya? Bu Ois. Bu Ois mana Bu Ois? Ada? Nggak ada Bu. Belum. Ibu Sinta ada Bu Tadi Sinta. sudah telepon juga nggak ada. Bu Sinta. Cynthia, Oh iya, Bu Sintia ada. Ibu Sintia. Belum masuk. Oke, Bu Sintia belum masuk. Pak Jamil. Pak Jamiludin. Oke, juga belum bisa masuk. Jadi tinggal 3 orang yang belum bisa gabung. Ini informasi aja buat teman-teman. Jika ada teman kita yang memang tidak kesulitan untuk gabung, kan masih ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi boleh bergabung satu aplikasi atau satu partisipan boleh diisi oleh 2 orang. Misalnya Pak Jamiludin, saya mau gabung bareng sama Pak Munajat karena beliau misalnya kesulitan kuota atau kesulitan apalah, mau bareng-bareng sangat boleh Bapak Ibu. Jadi kita membuka kesempatan kepada teman-teman yang nggak bisa gabung tetap di di web atau di partisipan yang satu partisipan berisi 2 orang gitu ya Bapak. Sangat boleh ya. Kemudian ada lagi misalnya ada kesulitan teman-teman kaitannya dengan sinyal, Bapak Ibu aktif di dalam WA-nya, WA grupnya, Ibu saya tadi nggak bisa masuk, saya mau bertanya ini itu. Jadi kita ngobrolnya boleh di WA, tetapi dalam waktu yang berbeda, karena kalau kita menggunakan 2 aplikasi dalam waktu yang sama rada riweuh begitu ya. Jadi misalnya nih contoh, misalnya Bu Cynthia nggak bisa masuk karena kaitannya dengan sinyal, jadi ngobrolnya nanti setelah web di dalam WA group. Ibu bertanya, ngobrol, berpendapat di dalam WA group. Jadi penilaiannya bisa melalui aplikasi Teams seperti sekarang, dan bisa melalui aplikasi. Siapa? Cynthia, selamat bergabung Bu Ibu Cynthia. Oke, terima kasih kehadirannya. Berarti kita masih menunggu hanya 2 orang ya, Bu Ois sama Pak Jamiludin. Baik, untuk memulai kegiatan kayaknya belum berdoa ya Bapak Ibu. Kita doa dulu deh sebentar, mengucapkan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, ini PPT saya terlihat nggak Bu Pak? belum Bu. Belum Bu. Kok bisa ya? Belum bisa. Kok bisa nggak terlihat ya, bingung saya. Tado, saya coba. Oke, terlihat sekarang Bu? Sudah terlihat? Belum. Kok belum? Sudah Bu, masih belum Bu. Udah terlihat belum? Ya, terlihat. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Belum Bu. Oke, jadi sistematika diskusi kita seperti itu ya. Kita lanjut ke apresiasi modul ya, yang ini modul 1. Silakan yang mau bukan silakan ya, kelihatan Bu. namanya. Gelap Bu, gelap. aja Bu, ini sebutin kelihatan Bu. Gelap, masih nggak kelihatan. Baru kelihatan Bu. Kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan Bu. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Terlihat Bu. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu.
Saya beri kesempatan kepada Ibu Inanda dulu. Monggo Bu Inanda kemukakan satu kalimat pendek aja. Apa yang Ibu peroleh di modul 1? Mangga Bu. Modul 1. Oke, bentar Bu. Mana ya? Oke, sambil Boleh dari Ya, silakan Bu Inanda. kegiatan berapa aja Bu gitu Bu? Ya, pokoknya modul 1 namanya sedang apersepsi Bu, jadi mengingat Modul kembali 1. aja. Ya, monggo Bu. Yang saya ingat sih tentang pendekatan, terus strateginya gimana Bu, gitu. Pendekatan pembelajaran itu kayak gimana caranya? Yang saya ingat itu doang Bu. Oke, terima kasih Ibu Inanda. Dimohon mempelajari modulnya lebih mendalam lagi ya Bu ya. Luangkan waktu untuk baca modulnya, kemudian dicoba diterapkan. Selanjutnya kepada Pak Nandi nih. Pak Nandi, monggo Pak Nandi mau berpendapat tentang modul 1. Tentang modul 1 yang baru saya baca-baca mah awal-awal aja Bu, tentang prinsip belajar. Terus? Ya, prinsip belajar itu biasanya kita memberikan motivasi pada siswa, terus juga perhatian, lebih banyak memperhatikan, terus aktivitas kita juga terus balikan. Itu yang baru saya garis besarnya aja. Terus juga motivasi terhadap siswa juga memang sangat perlu, karena agar semangat belajar siswa itu lebih banyak dibandingkan mereka bermain gitu. Jadi motivasi di sini bermain sambil belajar, jadi sambil memberikan motivasi agar siswa itu bisa memahami pelajaran. Oke, terima kasih Pak Nandi, keren. Baca lagi lebih mendalam ya. Baik teman-teman, di modul 1 itu kita belajar banyak tentang pengertian strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran adalah merupakan cara memanfaatkan segala sumber. Tadi Bapak memanfaatkan bagaimana memotivasi, bagaimana melakukan menggunakan sarana dan prasarana, bagaimana mengaktifkan waktu, bagaimana mengaktifkan pembiasaan guru. Jadi itu yang disebut dengan strategi. Kemudian di modul 1 juga kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi, pemilihan strategi. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Selanjutnya Bapak Ibu, kita di modul 2 belajar apa Bapak Ibu di modul 2? Silakan kepada Bapak Munajat. Pak Munajat, belajar apa di modul 2 Pak? Belajar udah masuk emang Bu? Belum. Iya, sudah saya checklist ini, kayaknya ada tadi. Oke, Pak Munajat lewat. Pak Jamal juga Pak Jamal udah hadir belum? Coba Pak Jamal. Oke, Pak Komar aja deh. Pak Komar silahkan mengeluarkan pendapatnya Pak Komar. Pak Komar. Di modul 2 apa yang Bapak Ibu apa yang Bapak pelajari di modul 2 Pak Komar? Bu. Yo. Ayo di modul 2 Bapak belajar apa Pak? Tentang karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran Bu. Ya, gimana Baik, katanya Pak? Apa Bu? Apalagi yang dipelajari di modul 2 Pak? Terus teori Bu, aspek tentang teori. Terus? Sama tentang ini Bu, tentang pilar. Oke, terima kasih Pak Komar. Semangat lagi ya Pak mempelajari modulnya, dibaca-baca berulang-ulang sampai dipahami dan dimengerti, sehingga bisa mempraktekkan. Selanjutnya coba Pak Ibu Lina, mangga Bu Lina. Coba Bu Lina, apa yang Ibu pelajari di modul 2? Halo Bu Lina. Ya Bu Lina, monggo. Apa yang Ibu dapat dari modul 2? Kita lewat Bu Lina, tidak Pak Midad, monggo Pak Midad. Pak Midad dapat apa dari modul 2?
Halo Bu, Ya, siapa ini? Lina Bu. Oh ya, monggo Bu Lina. Mangga Bu Lina. Bu Lina di modul 2 dapat apa? Dapat materi apa? Modul 2. Mm-mm. Tentang aspek yang perlu dikuasai guru dalam kegiatan belajar. Itu keberhasilan proses pembelajaran, kegiatan Ya, lanjut. Oke, terima kasih Bu Lina. Coba Pamidad. Pamidad apa yang didapat dari modul 2 Pamidad? Halo. Mohon dengan hormat kepada teman-teman agar di-unmute maaf di-mute mic-nya. Yang ada gambar mic-nya diklik sampai sampai berwarna merah disilang. Oke, Pak Midad, monggo. Pendapat Pak Midad, Bapak dapat pelajaran apa dari modul 2? Halo? Tentang pengertian belajar itu apa, kemudian hakikat belajar, dan faktor-faktornya, Bu. Kalau pengertian belajar itu apa menurut Bapak? Pengertian belajar itu bagaimana membina kompak dalam kelompok gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Midad. Terus pelajari modulnya ya Pak, berulang-ulang sampai memahami. Selanjutnya Ibu Malia. Coba Ibu Malia, apa yang Ibu pelajari di modul 2? ya Bu. Ya, Ibu dapat apa di modul 2, Bu? Karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar, Bu. Terus gimana katanya? Karakternya seperti apa? Karakternya Oke, terima kasih Ibu Malia. Juga Bu Malia pelajari lebih mendalam lagi ya Ibu modulnya. Baik teman-teman, di modul 2 ini kita banyak belajar tentang karakteristik pembelajaran di SD. Di mana dalam modul 2 kita belajar tentang hakikat atau pengertian dari belajar. Belajar itu adalah sebuah proses. Artinya ada rentang waktu yang harus dilalui. Kemudian harus ada perubahan tingkah laku. Artinya mungkin yang tadinya tahu menjadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian belajar itu adalah menggali pengalaman. Artinya belajar itu adalah pengalaman. Artinya pengalaman yang bermakna. Maka saat ini pun kita sedang belajar. Artinya mencari pengalaman bagaimana mengenali strategi pembelajaran agar bisa diterapkan di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya di modul 2 juga kita belajar tentang karakteristik kelas di SD, karakteristik pembelajaran di SD, di mana ada 2 ya Bapak Ibu, kita ingat kembali, ada kelas tinggi dan ada kelas rendah. Di kelas rendah itu rentang kelas 1 sampai kelas 3, kemudian kelas tinggi itu rentang kelas 4 sampai kelas 6. Nah, karakteristiknya kalau di kelas rendah Bapak Ibu harus belajar konkret. Artinya kalau konkret, Bapak Ibu saat mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 wajib sifatnya menggunakan media pembelajaran. Jadi nggak bisa anak-anak dibuat hanya ceramah, nanti pasti pembelajarannya tidak bermakna. Kemudian harus logis, harus sistematis, harus belajar fakta, harus belajar tentang kejadian di sekitar siswa. Sehingga seperti yang kita ketahui, materi di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 temanya pun sekitar mereka. Contoh di kelas 1 ya temanya diriku, pengalamanku, keluargaku, terus berjenjang. Karena yaitu tadi prinsipnya, karakternya harus kejadian sekitar. Selanjutnya di modul 2 kita juga belajar tentang karakteristik kelas tinggi. Nah, kalau di kelas tinggi
mungkin ini sudah anak sudah bisa diajak belajar tentang konsep, tentang generalisasi, jadi tentang pengertian, tentang proses terjadinya alur penyelesaian soal dan seterusnya. Itu di kelas tinggi ya. Baik, itu yang kita pelajari di modul 3 modul 2. Oke, modul 3 Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya Ibu Sinta. Mangga Bu Sinta, pendapat Bu Sinta apa yang dipelajari di modul 3? Monggo. Bu Sinta. Halo, Bu Sinta. Oke, Bu Sinta kita lewat ya. Bu Sonia, mangga Bu Sonia. Iya Bu, saya pun. Ya, monggo Bu Sinta. Apa yang dipelajari di modul 2 Bu Sinta? Di modul 3. Ya, Bu Sintia di modul 3. Maaf Bu, ya Bu Sintia. Mangga Bu Sintia di modul. Iya Bu. Ya, monggo. Halo. Ayo Bu Sintia, apa yang dipelajari di modul 3? Boleh digantikan oleh Ibu Sonia. Bu Sonia, apa yang Ibu pelajari di modul 3? Tentang model-model belajar dan rumpun model belajar Bu. Oke. Ya, lanjut Bu, teruskan Bu. Ya di dalamnya itu ada belajar kooperatif. Yang dimaksud belajar kooperatif itu belajar yang 2 orang untuk tujuannya untuk mencari tujuan yang sama dari juga kalau di situ juga ada rumpun belajar itu banyak sekali dibaginya, ada berpikir induktif, ada juga pencapaian konsep, inquiry ilmiah, latihan inquiry, dan masih banyak lagi. Oke. Terima kasih Bu Sonia yang sudah memaparkan apa yang telah Ibu pelajari di modul 3. Ada satu lagi, silakan yang mau maaf saya salah. Bu Sri Agustin, mangga Bu Sri Agustin. Kemukakan apa yang Ibu pelajari di modul 3. Monggo Bu. Iya, di modul 3 ada pembelajaran dan rumpun model mengajar. Di sini ada pembelajaran kolaboratif, ada pembelajaran kuantum dan pelajaran tematik, Bu. Pembelajaran kolaboratif suatu cara belajar antara 2 orang atau lebih dengan 7 dan sama adanya ketergantungan. Kalau pelajaran kuantum itu merupakan suatu kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan, Bu. Nah, kalau tematik, ya, kalau pembelajaran tematik suatu jenis pembelajaran yang memadukan beberapa bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai payung atau karangan isi. Oke, terima kasih Bu Sri Agustin. Oke, baik teman-teman, ya betul sekali, kita di modul 3 belajar banyak tentang model-model pembelajaran di SD. Sebetulnya kalau di modul kan hanya 4 model ya Bapak Ibu. Namun yang sekarang sedang yang digunakan di dalam kurikulum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu ada model yang disebut dengan model project based learning, karena ini memfokuskan pada keterampilan. Ada project based learning, ada lagi pendekatan pembelajaran problem solving. Mungkin kalau pendekatan problem solving itu lebih ke pembelajaran pemecahan masalah. Kemudian ada satu lagi yang menjadi salah satu kewajiban kita selaku guru menerapkan, yaitu model discovery learning atau model penemuan. Nah, di situ 3 model pembelajaran yang saat ini wajib oleh guru betul-betul dikuasai dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Di samping 4 model pembelajaran yang ada di modul. Selanjutnya di modul 4 juga di modul 3 kita belajar tentang rumpun model mengajar. Ada model sosial, ada pemrosesan, ada personal, ada sistem perilaku. Saya mohon Bapak Ibu pelajari lagi lebih mendalam
agar Bapak Ibu bisa lebih pede pada saat berdiri di depan anak-anak atau pada saat Ibu memimpin pembelajaran kalau Ibu menguasai berbagai model pembelajaran. Selanjutnya di modul 4. Oke, di modul 4 saya minta Ibu Ois. Ibu Ois sudah hadir. Halo Bu Ois. Bu Ois. Bu Ois. Oke, Bu Ois belum hadir sepertinya di kelas ya. Oke, Bu Ois belum hadir. Saya minta Bapak Ahmad Yani. Monggo Pak Ahmad Yani untuk mengemukakan pendapatnya modul 4. Ya Bu. Ya, monggo Pak Ini Ahmad. kalau tentang mempelajari modul 4 itu kegiatan bagaimana kegiatan seorang guru pada awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Kalau misalnya awal pembelajaran, biasanya seorang guru itu harus membuat suasana kelas itu menarik, harus bisa memeriksa kehadiran siswa, itu harus seorang guru harus bisa tuh. Nah, terus kalau misalnya di pertengahan, seorang guru itu harus tahu bagaimana pelajaran yang akan diambil gitu. Materi-materinya harus nyambung dari materi-materi sebelumnya, pertengahan atau kegiatan intinya Bu. Kalau kegiatan akhirnya mereka itu harus memberikan suatu tes yang dipelajari tadi dari kegiatan inti atau pertengahan pembelajaran. Itu sih Bu yang saya ambil. Oke, terima Kesimpulan kasih dari Pak Ahmad Yani yang sudah mengemukakan apa yang dikuasai di modul 4. Satu orang lagi, monggo Pak Muhammad Fauzi. Bapak Bapak Muhammad Fauzi, apa yang Bapak dapat? Monggo. Ya. Oke. Saya menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan sama Yani ya Bu ya. Ya, monggo. Artinya keberhasilan proses pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan pra pembelajaran atau awal daripada pembelajaran. Nah, seseorang itu kan kalau yang di modul 1 yang saya baca, seseorang bisa dikatakan belajar itu apabila dia aktif ya, apabila pikiran dan perasaannya aktif ya. Jadi kalau contohnya kalau saya datang ke kuliahan, saya cuma datang, duduk, dengar, catat, nah itu hilang. Itu kan yang sampaikan kemarin. Nah itu kan artinya itu bukan termasuk dalam definisi belajar pada ininya Bu ya. Betul. Itu sih yang saya dapat Bu. Dapat pengalaman ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Bapak Fauzi yang sudah memaparkan penguasaan modul 4-nya. Oke, selanjutnya ini ada 2 orang lagi, Ibu Yuni. Monggo Bu Yuni, apa yang Ibu pelajari dari modul 1, 2, 3, 4? Monggo Ibu pilih sendiri, mau modul berapa aja. Bu Yuni belajar apa? Yang saya pelajari itu di modul 2 Bu, karakteristik. Ya, di mana belajar itu adalah yang seperti Ibu bilang tadi, sebagai proses awal pembelajaran, mencari pengalaman dalam strategi pembelajaran. Baik maupun di kelas rendah, dimana media pembelajarannya itu secara logis, sistematis, dan kejadian di sekitar siswa yang dialami oleh siswa gitu. Oke, terima kasih Bu Yuni paparannya. Mudah-mudahan lebih menguasai lagi nanti di lain waktu ya. Mohon maaf nih hilang-hilangan nih kayaknya. Baik, 1 orang lagi minta pendapatnya. Hello, Tekson. Bu Yuni sekarang. Monggo Bu Yuni mau mengemukakan modul berapa? Silakan Bu Yuni. Bu Yuni tadi barusan saya Bu. Andini, oh maaf saya salah. Bu Andini, mangga Bu Andini. Ya Bu. Ya monggo, modul berapa aja Bu? Apa yang Ibu kuasai dari modul? Saya mau modul 4, kegiatan pra dan awal pembelajaran Bu. Monggo. Kegiatan pra pembelajaran itu proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif, menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, memeriksa kehadiran siswa, menciptakan kesiapan belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Kegiatan awal belajar menimbulkan motivasi dan perhatian siswa, memberi acuan, membuat kaitan,
melaksanakan tes awal. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Andini. Alhamdulillah dalam kegiatan partisipasi ini teman-teman sudah banyak mengeluarkan pendapat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sebentar ini kayaknya ada. Oke, kita lanjut pada kita lanjut pada kegiatan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, masih dalam kegiatan pendahuluan, kita akan nonton bareng. Tadi yang terskip karena saya minta di pause nontonnya, itu adalah video pembelajaran yang saya lakukan tahun 1900, sudah lama sekali itu kegiatannya, ya kurang lebih tahun 2016 lah, mungkin itu video tahun 2016, tapi sudah saya coba share di link YouTube, sudah cukup lama juga, mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu bagaimana melakukan proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu menonton dulu melalui YouTube-nya. Saya beri waktu hanya sebentar sekali, karena ini kalau di saya bisa terlihat nggak Bu? Di layar Bapak Ibu bisa? Belum Bu, masih yang tadi tuh masih pendahuluan. Masih gelap Bu. Masih gelap, oke. Kalau tidak lihat di YouTube masing-masing aja Bu. Lihat di YouTube aja tentang proses pembelajaran. Oke, siap Bu. Yuk, lanjut. 5 menit ya Pak. Di skip aja Pak. Siap. Ya, videonya kalau lama kan itu durasinya cukup lama ya. Jadi karena kesempatan menonton videonya itu hanya, ini tahun 2019 Pak. Terlihat nggak di video Bapak? Belum Bu. Ya, nggak kelihatan, masih pendahulu ya. Iya. Belum kelihatan Bu. Oke, dilihat di YouTube masing-masing aja kalau Gelap, begitu. Bu. Siap Bu. Buka Siap. YouTube masing-masing aja kalau begitu, kalau sulit. Namanya apa, Bu? Ada di link, ada di grup. Linknya ada di grup ya, betul. Yang ini kan Bu, yang Assalamualaikum. Betul, ya, yang video pembelajaran Uningsih, ini salah itu ngetiknya. Uningsis. Iya, salah. Nah, ini Ibu Ningsih sedang melakukan pembukaan dengan menyanyikan salah satunya setelah doa dan seterusnya, sedang mengajak anak menyanyikan Topi Saya Bundar. Tetapi terlihat antusias anak masih bengong, ada yang bengong, ada yang coba lihat Bu, Bapak Ibu videonya, ada yang diem aja. Maka pembukaan selanjutnya ada yang nengok kemana? Ya, itu membawa alat peraga, ada topinya. Nah, anak menyanyinya sambil menggunakan topi ya, seperti itu. Bisa dibuka nggak videonya Pak? Ini lagi dibuka Bu. Ya. Jadi pembukaan Bu Uningsih pada saat pembukaan Ini sedang mengajak nyanyi. lagi PA balok kali itu lagi jalan. Nah, memotivasi ulang, mengajak anak bernyanyi ke depan, menyuruh anak menyanyi ke depan. Artinya ini menambah memotivasi anak untuk terlibat dalam proses pembelajaran, mengajak anak untuk bernyanyi, karena ini fokus KD-nya adalah tentang bangun ruang. Tambahannya Bu Uningsih juga mengajak anak bernyanyi
sambil bergerak dengan menggunakan senam making melody. Setelah menyanyi making melody, kemudian Ibu Uning itu juga setelah menyampaikan pembelajaran, ya ini nanti mungkin ketekip. Anaknya dibawa keluar karena ini kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Tetapi tetap ibu gurunya menggunakan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran yaitu menggunakan bangun ruang yang dipraktekkan pada saat pembelajaran PJOK. Ada siswa membawa di atas kepalanya, membawa kerucut, membawa bola, membawa balok dan seterusnya. Selanjutnya Bapak baru kegiatan inti ini mengadakan tanya jawab tentang, berarti ini kalau kayak gini metodenya adalah tanya jawab dan demonstrasi. Selanjutnya ini juga sama masih metode demonstrasi. Anak mendemonstrasikan apa yang dia ketahui tentang bangun ruang. Selanjutnya masih kegiatan inti. Nah, ini sudah masuk ke dalam kegiatan akhir. Sedang memberikan kegiatan akhir ini, memberikan refleksi atau tugas untuk di rumah. Nah, ini sedang melakukan refleksi. Oke. Dan salam yang terakhir. Baik, Bapak Ibu boleh nanti dilanjut menonton videonya agar lebih puas, mungkin lebih detail ya, karena memang cukup lama itu videonya. Silakan dikeluarkan dulu aja, jadi tidak menyalakan YouTube lagi. Silakan, saya mau minta pendapatnya, komentarnya, bagaimana guru tersebut mengajar, apakah metode yang digunakannya apa, kemudian kegiatannya lengkap atau Kayaknya tidak. putus-putus, Bu. Iya sih, memang ini putus-putus ini. Ya, mangga Ibu Inanda bisa mengeluarkan pendapat kaitannya dengan model pembelajaran video tadi, mangga Bu. Duh Bu, maaf Bu, saya nggak bisa buka videonya. Belum bisa. Tadi jaringannya. Ya, nggak apa-apa. Yang sudah bisa buka siapa ya? Ya, Monggo. Bu. Ada yang mau mengeluarkan pendapat? Satu orang aja dulu. Ya, monggo. Saya emang nggak ada suaranya dibuka G. Oh, dibuka nggak ada suaranya. Ya, Pak Midat. Ya. Saya Mikdad. Tadi saya udah lihat video yang Ibu buat. Untuk awal pembelajaran itu cukup bagus, kita menyiapkan anak-anak, kemudian kita memeriksa kerapihan, ya kan. Nah, di situ juga ada cara guru tersebut itu mengajak siswa tampil dan gembira gitu. Nah, di situ juga ada belajar bangun ruang. Ibu menggunakan media yang sudah Ibu siapkan. Berikut bentuk dalam PowerPoint juga itu ada, bagus untuk menerangkan kepada anak-anak. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Pak Midat. Satu lagi deh komentarnya, monggo, tentang video tadi. Siapa yang nonton aja? Monggo, siapa yang nonton?
Tadi sih kalau saya amati nih Iya, saya Ibu. Ya, monggo. Siapa nih? Nandi apa siapa nih? Pak Munajat Itu dulu deh. Mangga Pak Munajat. Aja. Kalau saya lihat sih tadi udah cukup bagus dan tertib lah, anak-anaknya bisa dikondisikan. Nah, yang sering kita tinggalkan sebenarnya sih pas mulai mau masuk ke kelas, Bu. Ya, kalau sekarang kan biasanya kalau udah masuk kelas aja gitu kan. Langsung pembelajaran. Itu ya sebelum masuk itu ada pemeriksaan kebersihan kuku. Jadi di situ ada nilai sisi kebersihannya ya, Bu. Udah segitu aja Ya, saya terima lihat. kasih, Pak Munajat. Selanjutnya kurang jelas. Iya. Terima kasih Pak Munajat. Mungkin untuk apresiasi atau untuk supervisi terhadap video tadi nanti kita lanjutkan di grup ya Bapak Ibu, nanti biar waktunya kita nggak termakan karena udah pukul 14 ini. Jadi intinya Bapak Ibu silakan tonton kembali video tadi, bila perlu di like, diberikan komen. Bapak Ibu boleh ngasih komen, oh Ibu pembukaannya kurang, oh Ibu intinya bagaimana, kasih komentar di bagian bawah di YouTube tadi. Serta jangan lupa untuk subscribe ya, supaya menambah semangat ya, subscribe. Siap, Ibu. Ya, bisa menambah semangat saya dalam membuat YouTube selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya. Terlihat Bapak Ibu PPT saya? Halo? Ya, terlihat. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada kegiatan. Belum terlihat. Udah terlihat. Oke, teman-teman, pertemuan kita hari ini kita akan membahas modul 5, modul 6 dan modul 7 dan modul 8. Nah, untuk modul 6 kita belajar tentang metode pembelajaran. Kemudian di modul 7 kita belajar tentang media. Selanjutnya di modul 7 kita belajar tentang keterampilan mengajar 1, di mana di situ ada keterampilan bertanya, kemudian keterampilan menjelaskan dan seterusnya. Begitu pula di modul 8 ini ada salah pengertian, mohon maaf, ini harusnya bukan pembukaan ya, pembukaan penutup itu ada di modul 8. Baik teman-teman, apakah Bapak Ibu semua sudah membaca modul? Pastikan mahasiswa sudah baca modul. Betul? Kalau udah buat resumenya, buat PPT atau resumenya? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kalau semua sudah, artinya semuanya bisa presentasi nanti ya tentang peta konsepnya. Baik, kita lanjut ke dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, mempelajari modul 2. Mangga saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Cynthia. Ibu Cynthia bisa presentasi modul 5. Ibu Cynthia. Oke, tidak bisa. Kalau tidak bisa nggak nyambung kita ini hilang lagi aja nih. Kita ganti dengan Ibu Cynthia sudah tidak bisa ini. Aduh. Ini kayaknya ini ya, kaca ini kalau kayak gini bad connection quality berarti jelek ya, bilang-bilangan. Iya Bu. Iya ini koneksi di rumah saya jelek banget nih ininya, wifi-nya. Kita lanjut, siapa saja deh yang mau presentasi modul 5, monggo, yang sudah siap aja. Bu. Siapa ya? Sebutkan nama. Saya Bu. Pilih aja Bu, dipilih Bu. Oke, saya pilih kalau begitu. Pilih, Bu. Yang suaranya paling, yang udah siap aja deh PPT-nya Bu. Ada PPT yang udah siap belum? Ayo, monggo yang udah siap share screen. Siapa yang duluan share screen aja deh? Mangga. Ya, yang duluan share screen. Jadi supaya nanti nggak ini. Yuk. Nah, kalau misalnya di laptop gimana Bu? Iya, tapi kita buka webnya di HP. Laptop, Bu. Saya enggak, kita kan buka di HP gitu. Kita harus ke laptop dulu.
Kalau gitu dua media itu agak kesulitan kayaknya. Yang udah siap monggo, yang bisa menggunakan Saya udah, Bu. Ya monggo, siapa nih? Ya langsung share screen aja. Siapa yang duluan share Tapi nggak screen? bisa. Mangga. Pak Nandi sepertinya yang mau nih ya. Pak Nandi atau siapa nih? Mangga yang duluan share screen materinya, PPT-nya. Kalau PPT belum mungkin Bu, tapi kalau buat presentasi mah siap-siap aja. Kan biar dibantu ada PPT nama. Yuk mangga yang udah siap. PPT-nya belum ada Bu. PPT-nya belum ada. Iya yang ada siapa yang sudah siap ada? Gimana caranya? Caranya, Ada, Bu, Bapak tapi Ibu, ini oke, kalian sambil belajar IT-nya ya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini, Bapak Ibu kelihatan di layar saya, ini ada tanda panah ya Bu? Oke, di laptop layar saya kelihatan oleh Bapak Ibu. Di sini ada tulis tanda panah. Sekarang tanda panahnya ke bawah. Nggak ada Bu. Kelihatan. Nggak ada. Ada, Bu, nggak ada. Masa? Ulang lagi deh. Oke. Nih Bapak Ibu, udah terlihat ada tulisan M sama tulisan PP. Nah, ada ya. Kan ini ada tanda panah, nih ada tanda op. Nih ada tanda panah. Nah, ini punya siapa itu? Udah bisa share screen. Bu Sri Agustin, udah Bu Sri, mangga Bu Sri lanjut. Ayo Bu Sri Agustin, kenapa hilang lagi? Bu Sri Agustin, mangga kepada yang terhormat Ibu Sri Agustin untuk share screen. Waduh, hug on. Look like aduh, something wrong. Aduh, sinyalnya Pak, Bu, maaf. Mangga. Ini Bu. Yo, Bu Sri Agustin, silakan share screen. Tadi udah bisa kok. Bu, saya Bu, udah Bu. Ya, monggo. Silakan. Nah, Hilang lagi tuh. Ini dengan Ibu Andini, mangga Bu Andini. Emang udah bisa Bu? Ya, udah terlihat. Udah, Adi, siapa udah nih. ada. Udah. Ya, silakan lanjut. Udah maju Andini. Maju Andini, maju. Ya. Yuk lanjut. Presentasi dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya, monggo Bu Andini. Nggak jawab. Ini belum muncul baru dokumen punya siapa ini? Andini. Iya, dokumen doang. Silakan lanjut Bu. Ada dokumennya doang. Bu, Iya, udah muncul nih. Bu udah lanjut. muncul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas Yang lain banyak di-mute, suara. Bu. Mana nih? Cuman ini doang. Cuman dokumen. File gini doang. Bu Andini Ada tolong dokumennya doang, Andini. ininya. berarti nggak ada sinyal. PPT-nya Nggak belum. ada. Diulang Bu, diulang. Ya Allah. Nggak ada, cuman dokumen doang. Ya, ini Itu cuma dokumen gambar doang dokumen ya di doang. sini? Iya, betul, Bu. Nah, itu, betul. Kita tunggu. Masih Ada muter. Bu. Belum, masih muter kayaknya. Belum dong kali Bu. Ada Bu. Enggak terlihat. Sinyalnya Belum mati. ada. Belum mandi, Dini kayaknya nih nggak bisa nih. Ayo. Ini juga lagi belajar nih, lagi berusaha. Sinyalnya nggak ada nih. Bu, kan udah dipencet dokumen tuh Bu ya. Klik. Udah kan tampil gitu Udah ini saya. ada tampil dokumen kan? Ibu mau milih folder mana atau file mana? Saya lihat kan ada folder peta konsep. Ada dua nih yang warna merah nih. Silakan Ibu klik 2 kali. Klik Udah 2 kali Bu. tepat. Tuh, udah muncul. Di laptop saya udah muncul. Oh, kan bisa gitu ya. Tuh. Oke. Jaringannya berarti Bu, sinyalnya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kalau Andini begitu belum mandi, karena Bu. udah kadung Bu Andini sambil melihat PPT-nya, silakan Bu Andini presentasi aja. Oke, waktunya nanti nggak cukup. Oke Bos, Mangga. siap. Mangga Bu Andini. Aduh. Tapi saya nggak pakai PPT, pakainya Word. Iya, Bikinnya nggak di apa-apa. Word. Word. Kalau Word berarti Ibu kliknya jangan yang yang PDF itu ya. Iya, silakan Bu. Nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Iya, terus. Iya, mangga Oke. Bu. Di sini
Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 5 pemilihan metode mengajar. Kegiatan belajar 1 yaitu hakikat dan faktor-faktor dalam pemilihan metode mengajar. Hakikat metode mengajar dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa diperlakukan adanya suatu metode atau cara yang efektif. B. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode mengajar yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, karakteristik bahan belajar atau materi pelajar, waktu yang digunakan yaitu faktor siswa, yang kelima fasilitas media sumber belajar. Kegiatan belajar 2, jenis-jenis metode mengajar. Metode ceramah merupakan suatu penyajian bahan atau penyampaian bahan belajar secara lisan dari guru. Yang pertama yaitu karakteristik metode ceramah, yang kedua prosedur metode ceramah, yang keempat syarat untuk mengoptimalkan pembelajaran ceramah, yang keempat dan Pak Nandi. Pak Nandi tolong di-mute, Pak. Yang B, metode diskusi. Akan cara mengajar yang dalam penjelasan dan materi pengajarnya melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. Yang pertama karakteristik, yang kedua prosedur, yang ketiga restoran mengoptimalkan diskusi, yang keempat dan yang kelima kelemahan. C. Metode simulasi, yaitu karakteristik metode simulasi, prosedur, prasyarat untuk mengoptimalkan pembelajaran simulasi, keunggulan, dan kelemahan. Yang D. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. Yang pertama karakteristik, yang kedua prosedur, yang ketiga prasyarat untuk mengoptimalkan pembelajaran demonstrasi, yang keempat keunggulan, yang C kelemahan. Yang E metode eksperimen yaitu karakteristik, prosedur, prasyarat untuk mengoptimalkan pembelajaran eksperimen, keunggulan, dan kelemahan. Yang F metode karya wisata yaitu artinya aktivitas belajar keluar kelas. Yang G metode pemecahan masalah artinya metode mengajar yang banyak mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kegiatan belajar 3, hubungan pengalaman mengajar dengan metode mengajar. Yang pertama, pengalaman belajar merupakan suatu proses kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hakikat belajar, belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses atau aktivitas. Kedua, hasil belajar yang diharapkan berupa perubahan perilaku siswa, baik aspek pengetahuan maupun keterampilannya. Yang ketiga, pengalaman yang terjadi dalam belajar ditekankan pada interaksi siswa dengan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Andini atas presentasinya. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Baik teman-teman, barangkali ada ya, saya panggil nama deh. Saya panggil nama aja. Pak Jamiludin sudah masuk belum? Pak Jamil. Pak Jamil kayaknya belum. Oke, saya panggil Bapak Komar. Pak Komar, monggo. Bagaimana pendapatnya Pak Komar dari modul 5? Ini ada yang backsound, ada yang ini nih, ada yang nggak di mute nih, suaranya ngejuit. Musahata. Oke. Mangga, Pak Komar, ada Pak Komar? Pak Komar. Pak Komar nggak nyaut. Monggo siapa nih yang sudah siap? Kayaknya Pak Nandi. Monggo Pak Nandi, apa yang Pak Nandi bisa sampaikan dari modul 5 atau ada yang mau tanya? Ya, saya agak bertanya sedikit. Buat Antini, sebenarnya fungsi metode mengajar dalam kegiatan pembelajaran itu apa? Fungsinya, dan selama ini saudara Andini menerapkan metode mengajar seperti apa yang sudah diterapkan? Itu aja. Oke, monggo Bu Andini langsung saja. Pertanyaan Pak Nandi. Ya,
Metode ceramah. Saya akan menjawab ya Bu ya. Seperti saya itu menjelaskan ke anak-anak dengan cara metode ceramah, metode diskusi, metode simulasi, metode demonstrasi, dan metode eksperimen, metode karya wisata, metode pemecahan masalah. Seperti itu Pak. Beragam metode ya. Terus, Oke, terima kasih. fungsi Ini Pak Nandi gimana? Mau nanggapi lagi atau gimana? Atau gantian deh. Sekarang kita ini coba ke Pak Ibu Lina. Mana Bu Lina? Enggak ada. Pak Midad. Pak Midad ada 2 kali. Bu Maliyah, mangga Bu Maliyah. Mana Bu Maliyah? Tidak ada Bu. Ya, mangga Bu Maliyah. Siapa yang ngeluarin pendapat? Bu Maliyah. Oke, kalau tidak ada Bu Maliyah tidak bisa connect. Saya mau mencoba mempresentasikan. Oke, memberikan penguatan modul 5 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita di modul 5 banyak belajar tentang hakikat metode, di mana metode pembelajaran yang kita pelajari dari modul 5 ini tentunya dalam memilih metode mengajar itu harus yang efektif ya. Jadi yang efektif ya merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru. Betul tadi oleh Pak Nandi, bukan hanya selepas teori saja metode pembelajaran itu kita ketahui, tetapi guru wajib memiliki keterampilan metode atau yang cara mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi Bapak Ibu, metode mengajar ini adalah komponen kegiatan pembelajaran yang harus digunakan untuk mencapai tujuan agar maksimal. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode, yang paling utama adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Kemudian karakteristik pembelajaran, kemudian waktu yang digunakan, kemudian media dan sumber belajar. Nah itu jenis metodenya tadi oleh Ibu siapa tadi? Ibu Andini, Ibu Sonia ya. Ibu Sonia jelaskan bahwa Andini Bu. Andini Bu. Ya Ibu Andini, oh ya maaf, Ibu Andini. Andini Bu. Bu Andini Bu. Ya. Sebentar, saya takutnya salah checklist. Oh ya, betul Ibu Andini, bahwa ada beberapa metode diantaranya ceramah dan seterusnya, itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Terus bagaimana hubungan antara pengalaman belajar dengan metode? Apa fungsinya metode terhadap pengalaman belajar? Jadi belajar itu kan merupakan aktivitas siswa, ya, aktivitas siswa baik fisik, mental maupun emosional untuk memperoleh hasil belajar. Untuk memperoleh hasil belajar berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi itu Bapak Ibu yang telah kita pelajari di modul 5. Sekarang kita lanjut ke modul 6 ya. Siapa yang mau presentasi yang udah siap aja? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau presentasi modul 6? Saya panggil aja meskipun saya coba panggil Bapak. Kita dulu yang baru naik. Bapak Muhammad Fauzi, mangga Bapak Muhammad Fauzi, presentasi modul 6. Tolong di mute ya. Pak Muhammad Fauzi siap? Bapak Muhammad Fauzi. Oke, Pak Muhammad Fauzi nggak nyambung. Kita lanjut. Ibu Yuni, mangga Bu Yuni mau presentasi modul 6. Bu Yuni, halo. Bu Yuni. Halo Bu. Ya, Halo. mangga Bu Yuni, presentasi modul 6. Silakan Bu. Iya, tapi PPT-nya lagi di HP Bu, lagi nggak pakai laptop, lagi di jalan. Ibu aja, monggo. Bisanya seperti apa? Iya Bu, waktu kita semakin ini. Ayo Bu, mangga Bu. Oke, sebentar ya Bu. Yuk, saya lihat ini PowerPoint-nya dulu.
Bentar, Bu. Oke, sambil menunggu Bu Yuni, Bu. mangga kepada Ibu Ois. Bu Ois belum datang ya kayaknya. Bu Ois kemana nih? Belum datang sampai saat ini. Belum Bu, belum datang. Iya. Oke, siap. Monggo, siapa tadi Bu Yuni siap? Presentasi? Bentar, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Oke. Saya Ya, mulai monggo, ya. Bu. Sebisanya Ibu aja. Media pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Media pembelajaran. Hakikat fungsi dan peran media pembelajaran. Atau bisa dilihat dengan berbentuk PowerPoint, ada komunikator buku, komunikasi siswa, dan bisnis atau pesan. Jenis dan karakter media pembelajaran. Media pembelajaran atau yang di dalamnya terdapat ada media visual, media audio, dan visual. Nah, pemilihan dan penggunaan perawatan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran, di mana ada tujuan pemilihan media pembelajaran, ada karakteristik media pembelajaran, ada alternatif media pembelajaran, dan media pembelajaran, penggunaan dengan berbasis penggunaan media grafis, penggunaan media 3 dimensi, ada pemeliharaan media pembelajaran. Di dalamnya terdapat dengan media grafis seperti diagram, bagan, grafik, dan poster. Penggunaan media display, media ruang sebagai pusat media. Selanjutnya ada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Di dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, ada pengertian lingkungan, ada prosedur pemanfaatan lingkungan, teknik penggunaan lingkungan, jenis lingkungan, sampai di lingkungan. Sampai di situ aja, Bu. Untuk pengertian-pengertian ini teman-teman bisa baca di modul 6. Oke, terima kasih Bu Yuni yang sudah memaparkan modul 6. Silakan kepada Ibu Inada yang mau menyampaikan, bertanya atau menambahkan. Monggo Bu Inanda. Kalau saya ingin bertanya, untuk hakikat media pembelajaran itu sendiri itu sebenarnya kayak apa ya? Hakikatnya, hakikat benar-benar hakikat media pembelajaran itu seperti apa? Silakan Ibu Yuni mau menjawab atau yang lain? Saya lempar ke yang lain, Bu. Oke. Barangkali teman-teman Ya. ada yang mau menjawab. Mangga, Bu, yang lain apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Itu apa? Iya. Ada? Kalau tidak ada nanti saya langsung sambil memberikan penguatan aja ya Bapak Ibu, karena waktunya ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ingin sedikit memberikan penguatan kaitannya dengan modul 6. Karena tadi Ibu Inanda menanyakan tentang hakikat dari media. Karena sebetulnya itu hakikat tentang media itu ada di dalam modul atau pengertian atau hakikat dari media itu adalah sebagai hakikat media itu adalah merupakan saluran. Saluran itu artinya alat atau jembatan yang mempermudah untuk penyampaian pesan. Jadi yang dikatakan dengan hakikat. Jadi hakikat dari media pembelajaran itu adalah saluran atau jembatan atau penyampai antara yang menerima pesan dengan penerima pesan. Itu yang dikatakan dengan hakikat. Baik teman-teman, tentang fungsi peran media tadi sudah disampaikan.
bahwa pengembangan media pembelajaran suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar yang efektif di SD. Untuk itu, teman-teman Bapak Ibu guru di SD wajib memiliki keterampilan membuat dan menggunakan media pembelajaran, ya. Jadi hakikat, fungsi, peranan, karakter, jenis media pembelajaran, faktor yang harus diperhatikan dalam memilih serta menggunakan media pembelajaran. Jadi hakikat media pembelajaran itu merupakan saluran, ya Bu Inanda, saluran atau jembatan dari kesan pembelajaran yang disampaikan guru pada penerima pesan agar cepat dan tepat sesuai dengan tujuan. Sementara kita juga belajar tentang fungsi. Fungsi media itu adalah mewujudkan belajar efektif, ya. Belajar efektif sesuai dengan kompetensi dan bahan ajar. Kemudian bisa juga media pembelajaran itu berfungsi sebagai hiburan. Hiburan memancing perhatian siswa. Tadi anak-anak saya menggunakan di video tadi, saya menggunakan gerak dan lagu. Nah, disitulah media pembelajaran menjadi hiburan pemancing perhatian siswa, mempercepat proses belajar. Dengan anak membawa media menyebutkan, oh ini kerucut, kerucut itu yang dipakaikan oleh anak, maka anak itu akan ingat, oh itu namanya kerucut, daripada kita hanya menyebutkan, apalagi kata-kata itu asing. Jadi verbalisme akhirnya. Peranan media pembelajaran membuat yang konkret menjadi nyata, ya. Membuat konkret atau konsep menjadi nyata. Kemudian menghadirkan objek yang berbahaya menjadi aman. Contoh, kita ingin mengajarkan tentang jenis binatang harimau. Maka kan kalau kita bawa harimaunya ke dalam kelas kan nggak mungkin. Maka agar aman kita bawa gambarnya. Kemudian menampilkan objek yang besar menjadi kecil. Misalnya ibu mau memperlihatkan sebuah benda yang besar, misalnya katakanlah pesawat, kan nggak mungkin kita bawa pesawatnya ke kelas karena besar, maka membawa gambarnya. Kemudian memperlihatkan gambar yang terlalu cepat atau terlalu kecil. Yang terlalu cepat misalnya gerakan matahari, bumi mengelilingi matahari kan, itu bisa dilihat, atau gerakan yang cepat lagi bisa dilihat, atau yang terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat, misalnya proses terjadinya longsor. Nah itu kan nggak mungkin, berbahaya, di samping pula tidak bisa terpantau. Sebab itu digunakanlah media pembelajaran. Kemudian untuk jenis media pembelajaran tadi ada dikatakan ada visual. Yang dikatakan visual itu yang dilihat Bapak Ibu, seperti proyektor, HP, ini gambar yang sekarang kita lihat, LCD, fotografi, grafis, bagan, itu yang dikatakan media pembelajaran visual. Ada lagi media pembelajaran yang 3 dimensi, artinya membawa alatnya ke dalam kelas, misalnya patung, kemudian miniatur, kemudian tugu misalnya. Ada lagi yang audio itu yang bisa didengar, misalnya kayak kaset, CD lah. Ada lagi yang 2 jenis justru, yaitu audio dan visual. Nah seperti tadi saya menyampaikan ke Bapak Ibu menggunakan YouTube, itu adalah audio visual, ya, ada program slide. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam memilih metode, yang paling utama adalah harus sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan rencana pembelajaran, harus sesuai dengan karakter siswa, kemudian ada tingkat keterbacaan, kemudian sesuai dengan situasi kondisi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, itu Bapak Ibu modul 6, kita lanjut ke modul 7. Mangga siapa yang mau presentasi? Modul 7. Siapa Ibu? Saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Sinta. Ayo mangga Bu Sinta nih. Bu Sinta ini sinyalnya nih kayaknya kurang bagus. Mangga Bu Sinta. Tidak nyekonek. Bu Pak Komar, mangga Pak Komar. Siap Ibu. Ya, mangga Pak Komar, presentasi modul 7 Pak.
Ya Bu, cuman saya di HP Bu. Ya, sebisanya aja Pak. Yo, monggo Pak, sebisanya aja. Waktunya cukup, waktunya hanya sebentar, mangga Pak. Oke, modul 7 KB1 keterampilan bertanya. A. Rasional. B. Definisi dan fungsi bertanya. C. Komponen-komponen keterampilan bertanya. D. Prinsip penggunaan. Komponen-komponen keterampilan bertanya menjadi 2. 1. Keterampilan bertanya dasar. 2. Keterampilan bertanya lanjut. Prinsip-prinsip penggunaan terbagi menjadi 5. 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. 3. Memberikan waktu berpikir. 4. Mempersiapkan pertanyaan cocok yang akan diajukan. Dan 5. Menilai pertanyaan yang telah diajukan. Ya. Selanjutnya Bu ya. Ya. Oke. Keterampilan penguatan. A. Pengertian dan tujuan. B. Komponen keterampilan memberi penguatan. C. Prinsip penggunaan. Komponen keterampilan memberi penguatan terbagi menjadi 3. 1. Penguatan verbal. 2. Penguatan nonverbal. 3. Penguatan tak penuh. Prinsip penggunaan. Agak dipercepat Pak. Kenapa Bu? Agak dipercepat, ya. 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Kebermaknaan. 3. Menghindari penggunaan respon negatif. Keterampilan variasi. Pengertian dan tujuan. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Prinsip penggunaan. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Variasi 1 variasi dalam mengajar. 2. Variasi pola interaksi dan kegiatan. Keterampilan menjelaskan. A. Pengertian dan tujuan. B. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Dan C. Prinsip penggunaan. Komponen keterampilan menjelaskan. 1. Keterampilan merencanakan penjelasan. 2. Menyajikan penjelasan. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Pak Komar yang sudah menyampaikan paparan materi dari modul 6. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Mangga. Saya mau bertanya Bu. Ya, silakan siapa? Sebutkan nama aja deh. Ahmad Yani Bu. Bapak Ahmad Yani, mangga. Ini Bu mau bertanya. Kan di sini ada di modul 7.28 di kegiatan belajar 2. Nah, saya baca tentang bermakna dan menghindari penggunaan respon negatif. Nah, saya mau nanya Bu, itu beri contohnya untuk bermakna bagi murid itu gimana ya Bu ya? Pelajarannya itu biar bisa nangkep. Terus halaman berapa Pak? 7 titik? Halaman 7.29. Oke, 7.29. Ayo teman-teman ikut membuka 729. Prinsip penggunaan. Kebermaknaan ya Bapak Ibu. Ya, kebermaknaan. Nah, di sini saya baca harus menarik ya Bu ya. Nah, saya pengen tahu Bu, contoh yang menarik, contoh yang biar siswa atau siswi itu mengingat, menarik, tapi mengingat dan itu tuh semuanya bisa ikut. Ada lah Bu, murid, ada yang lemes, ada yang males lah ngikutin guru-guru itu. Walaupun metodenya itu nyanyian atau apapun itu, gimana ya Bu caranya biar bermakna, biar yang respon negatifnya itu anak-anaknya itu bisa diangkat gitu. Caranya bagaimana ya Bu ya? Oke, ada yang mau menanggapi, mangga? Ada yang mau menanggapi, silakan. Bu Sonia, ini dari tadi kayaknya Bu Sonia kasihan nih. Ayo mangga Bu Sonia. Ada Bu Sonia? Oke, kalau lanjutkan. Iya, monggo Bu Sonia mau menanggapi
pendapatnya tadi Pak siapa ya barusan? Pak Muhammad Ahmad Yani. Kaitannya dengan yang dikatakan pembelajaran bermakna itu yang seperti apa? Sementara saya udah nyanyi-nyanyi, udah ngajak, ini masih tetap aja anak itu belum antusias seperti itu. Mangga Bu. Ya betul. Kayak gitu ya betul. Kalau menurut saya pribadi ya Bu, kita ya anak itu bisa dulu. Nah, terus kalau misalnya ya mungkin masih ada sebagian anak yang kayak masih bete, bosan. Nah, bagaimana cara kita agar membuat siswa atau siswi tersebut itu lebih bersemangat lagi, kayak kan katanya walaupun nyanyi nggak itu, nah gimana caranya biar lebih semangat itu bisa nyanyi sambil gerakan-gerakan juga. Kalau saya lebih seperti itu Bu, jadi membuat anak lebih semakin semangat lagi. Abis kita selesai memberikan motivasi seperti itu, kita memulai lagi pembelajaran kita. Nah, kalau anak kayak kita melihat dia masih lemas, gimana caranya? Ya kita terus memberikan motivasi terus kepada siswa tersebut biar dia lebih terus semangat agar belajarnya pun dia bisa lebih menangkap lagi. Oke. Terima kasih Bu Sonia. Oke, berhubung waktu. Bu, boleh menambahkan Bu? Oke, boleh siapa tuh? Mangga. Satu lagi deh, boleh mangga. Siapa? Sebutkan nama. Saya Bu. Nandi. Oke, Pak Nandi, monggo. Kalau saya yang pelajaran bermakna tadi kan ada beberapa anak yang memang kurang aktif ya. Ada yang acuh, ada yang apa. Nah, untuk memberikan motivasi kepada dia kita libatkan langsung. Jadi di depan ganti-gantian lah. Kan kita bisa melihat mana anak yang ogah-ogahan, mana anak yang serius. Nah, yang ogah-ogahan itu kita libatkan ke depan. Ntar ke depannya yang lain pada nyotok. Aduh, kalau nggak serius, ntar bisa disuruh ke depan nih gitu. Jadi kita libatkan langsung mereka untuk memimpin atau ikut gerakan kita, tapi di depan. Itu bukan berarti mempermalukan, tapi memberikan motivasi yang lain gitu, biar nanti lebih serius lagi. Ya, terima kasih Pak Nandi yang sudah menambahkan. Baik teman-teman, berhubung waktu saya bukan tidak memberi kesempatan kepada teman-teman yang belum berbicara, namun saya mencoba memanage waktu supaya tepat waktu. Saya ingin memberikan penguatan dulu terhadap modul 7. Jadi teman-teman, ini ada 8 keterampilan yang harus kita kuasai. Di modul 7 ini ada 4 keterampilan yang harus kita kuasai, yaitu keterampilan bertanya. Bertanya yang baik itu yang seperti apa? Yang paling utama, bertanya yang baik itu adalah yang mampu meningkatkan, membangkitkan minat, mampu mempersatukan perhatian, mampu anak untuk belajar aktif, pertanyaan yang mampu mendiagnosis kesulitan anak, pertanyaan yang mampu memberikan kesempatan. Kemudian keterampilan bertanya yang baik itu yang mampu disampaikan secara jelas, singkat, dan memberi acuan, serta memusatkan perhatian. Dan terutama adalah pemindahan giliran. Nah, seperti di kelas kita, saya memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat secara bergiliran, memberikan waktu berpikir dan memberi tuntunan. Jadi kalau misalnya anaknya nggak bisa, jangan terus dijudge, nggak bisa, kemudian apalagi dipermalukan, tetapi dituntun. Selanjutnya keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan, motivasi. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Nandi itu yang kaitannya dengan bukan Pak Nandi, Pak Ahmad Yani ya, yang kaitannya bagaimana kalau anaknya boring, anaknya nggak tertarik, nggak merasa bermakna pembelajarannya. Disitulah diwajibkan guru memiliki keterampilan memberikan penguatan agar anak-anak mampu termotivasi menjadi pembelajaran yang bermakna, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa memberikan penguatan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang verbal, misalnya dengan kata-kata keren, bagus, hebat, atau misalnya ada juga pemberian dengan kata nonverbal, mimik, misalnya pada anak yang sulit untuk belajar, misalnya Bapak Ibu dengan memincingkan mata atau menggerak telunjuk ya, digerak-gerakan kalau anaknya nggak mau diam atau seperti apa. Kemudian yang paling utama juga nih keterampilan memberikan variasi. Tadi oleh Ibu Sonia disampaikan kalau sudah boring
Artinya ini senjata bagaimana guru memberikan variasi. Variasi bertujuan agar anak tidak bosan. Perlu Bapak Ibu ketahui, anak usia SD itu hanya mampu bertahan duduk manis, diam itu hanya bisa 30 menit. Selebihnya harus melakukan aktivitas yang lain. Jadi tolong aktivitasnya diberikan variasi seperti itu. Jadi tidak bosan, memotivasi, membangkitkan rasa ingin tahu, melayani gaya belajar, dan memberikan variasi suara. Mungkin kadang lembut, kadang keras. Kemudian memberikan perhatian, memberikan kesenyapan atau kontak pandang, gitu ya. Kalau misalnya anak sedang ribut, ya utamakan jangan ribut, kitanya jangan berteriak. Itu akan menambah. Kenapa anak-anak rame pada saat kita mau berbicara? Karena kita tidak memberikan kesenyapan. Kemudian keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, ini adalah keterampilan bagaimana membantu siswa memahami materi pembelajaran agar ikut terlibat sesuai dengan karakter, menambah jelas dengan contoh, dengan ilustrasi, dengan balikan pada saat menjelaskan. Itu adalah materi dari modul 7. Sekarang kita lanjut ke modul 8. Silahkan yang mau presentasi modul 8, waktunya cukup singkat, monggo. Modul 8 Bapak Ibu. Sebutin aja Bu, Ibu maunya siapa? Pak, tolong dong Pak. Sebutin aja Bu, siapa Bu? Musik Pak. Tunjuk orangnya Bu. Pak, tolong dulu dong. 15 menit sih. Modul 8. Oke. Kayaknya Migdad yang Pak Midad, monggo ya Pak Midad, silakan presentasi modul 8 dulu, monggo Pak. Bu. Ya. Silakan Pak. Modul 8 kita akan belajar tentang keterampilan dasar mengajar 2. Pertama kita akan belajar mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pengertian dan tujuan. Menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, kemudian memberikan gambaran yang jelas tentang tugas yang dikerjakan, dan menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman yang sudah dimiliki. Adapun komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu ada membuka pelajaran dan pembelajaran. Ada prinsip-prinsip penggunaan. Itu harus bermakna, berurutan, dan berkesinambungan. Kemudian ada keterampilan membimbing personal, pengertian, melibatkan kelompok yang anggotanya sekitar 3-5 orang. Berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal dan mempunyai tujuan meningkatkan anggota kelompok. Adapun komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Memusatkan perhatian dan memperjelas masalah atau uraian pendapat. Menganalisis pandangan. Dan ada prinsip penggunaan dapat dilakukan dalam semua pengajaran bidang, topik ataupun masalah yang didiskusikan. Adapun keterampilan mengelola kelas. Pengertiannya pendekatan soliter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Kegiatan pengelolaan dan kegiatan instruksional. Mengembangkan hubungan yang sehat antara guru, siswa, antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Komponen-komponen keterampilan. Keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat referensif. Dan ada hal-hal yang diperlukan, yaitu kehangatan dan keantusiasan guru sangat berperan. Dan kata-kata tindakan guru yang dapat mengunggah siswa untuk belajar. Adapun keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, ada rasional, jadinya hubungan sehat dan siswa. Variasi pengorganisasian, misalnya memberikan Oke Pak Nandi, agak dipercepat ya Pak, agak dipercepat Pak. Hal-hal yang diperlukan nih dan memperhatikan topik yang bersifat umum seperti pengarahan dan informasi umum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Nandi.
Mikdad itu Bu. Iya. Oh iya Pak, maaf. Saya mau Midat. nanya. Ya salah ya. Pak Midad, ya terima kasih Pak Midad yang sudah memaparkan ya. Pak Midad sudah memaparkan. Kalian mau nanya Bu. Boleh, siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan aja, monggo. Malia Bu. Monggo, Ibu Malia. Ya, Malia mau nanya. Dalam komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu keterampilan apa saja Bu yang harus dikuasai oleh guru? Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan. Yang mau menanggapi pertanyaan dari Ibu Malia, silakan. Oke, kalau tidak ada sekaligus tidak ada, silakan. 1, 2, 3. Saya mohon maaf agak ya, karena ini saya terburu waktu ya, karena tinggal beberapa menit lagi sepertinya. Kalau melihat di jam di saya sudah menunjukkan pukul bentar. Sudah menunjukkan pukul 14 berapa Pak di jam Bapak? 48. Oh, berarti 12 masih menit lagi. tinggal 15 menit lagi ya kita. Tinggal kalau di saya udah jam 14.50, berarti tinggal 10 menit lagi. Oke. Siapa yang mau menanggapi pendapatnya dari Ibu Maria? Silakan. Siapa Bu? Bu, boleh nggak? Monggo boleh. Sonia. Iya, ya. Ya boleh lah Bu Sonia, monggo. Silakan Bu Sonia. Ini Bu, tadi cara guru untuk membimbing kelompok kecil ya Bu ya? Betul. Yaitu dengan memusatkan perhatian kepada siswa, memperjelaskan masalah atau uraian pendapat, juga menganalisa pandangan-pandangan dari hal-hal yang si anak ini tidak mengerti Bu. Mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Sonia. Ada satu lagi boleh, monggo, siapa? Saya ingin tanya. Saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Pak Nandi, mangga. Ahmad Yani. Oh, Ahmad Yani, Bapak Ahmad Yani, Bu. mangga Pak. Ya, Pak Ahmad Yani dulu. Bu, ini mau tahu nih Bu, masuk ke dalam materi ke modul 8 atau tidak ya Bu ya? Ini mah yang saya rasakan aja kalau pertanyaan. Iya, silakan Pak. Nah, ini masalah pengkelompokan Bu, pengkelompokan kecil atau pengkelompokan besar. Ini mah ada anak ya Bu ya. Kalau misalnya dikelompokkan, dia tuh maunya ke gengnya dia, mau ke temannya dia. Kalau kita suruh, ayo kelompoknya jangan ini, tetap dia pengennya kelompok sama yang lain. Kalau pengen kelompok sama ini malah nggak mau kerja sama, itu gimana ya Bu ya caranya biar anak itu dipisahkan dari kelompok geng-gengnya atau apanya lah itu ya Bu. Oke, ada yang Ya, mau itu menanggapi? banyak. Silakan, ada yang mungkin punya pengalaman yang bisa menjawab pertanyaan tadi dari Ipa Nandi. Pak. Pak Nandi Bang ya? Komar silakan jawab. Bang Ya, Komar yang mangga. lebih berpengalaman. Yang sudah pengalaman. Pak Nandi Bang ya, Omar, Pak barusan? Nandi. Ya, mangga. Oke. Kalau tidak ada, sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari Pak Nandi, juga dari... Oh ya, monggo, silakan. Tadi itu dari Ahmad Yani Bu. Oh iya, dari Pak Ahmad Pertanyaan Yani. dari saya Ya, Bu. mohon maaf, ya dari Pak Ahmad Yani yang nanya, ya. Oke. Ada? Kalau tidak ada, sekaligus saya juga ingin memberikan penguatan saja. Bentar dulu. Tapi kentut. Ada yang ngorok tuh. Ada yang tidur ya? Ada yang ngorok ya? Siapa itu? Ada yang ngorok. Aduh, kalau tuweb itu seperti itu. Ada yang ngorok sampai kedengaran ya. Kayaknya Pak Komar kayaknya. Apa-apa. Baik teman-teman, waktu kita
kita tinggal 7 menit lagi. Saya ingin memberikan penguatan sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani maupun Ibu siapa tadi, Bu Maliah ya. Baik, untuk Bu. Iya. Oke. Jadi di modul 8 ini kita juga menambah pengetahuan kita 4 keterampilan bertanya yang wajib dikuasai oleh guru di samping 4 yang tadi di modul 7. Oke, untuk di modul 8 ini kita belajar tentang bagaimana menerapkan keterampilan membuka serta menutup pembelajaran. Untuk keterampilan membuka pelajaran ini sangat penting karena keterampilan membuka pembelajaran ini tujuannya adalah menyiapkan mental. Misalnya dengan tarian, dengan nyanyian, dengan tanya jawab, pretest. Kemudian memotivasi. Tadi ada teman-teman yang bertanya bagaimana kalau anaknya nggak termotivasi terus, maka berikan variasi. Memberikan gambaran tentang hubungan dengan pengalaman yang menarik, memberikan rasa ingin tahu, membuat kaitan. Nah, untuk keterampilan menutup, nah ini adalah kegiatan meninjau kembali apakah pembelajarannya dikuasai atau tidak. Bisa juga merangkum, menyimpulkan. Nah, diantaranya saya sedang melakukan penguatan. Ini penguatan adalah salah satu upaya saya selaku tutor dalam melakukan pembelajaran untuk merangkum atau membuat kesimpulan. Kemudian dalam kegiatan penutup juga ada yang disebut dengan menilai, memberikan tindak lanjut. Ayo teman-teman, misalnya Bapak Ibu kan tadi menyampaikan isi modul, lalu saya apresiasi, lalu disuruh membaca lebih lanjut. Itu artinya sedang memberikan tindak lanjut. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas kecil. Kelas kecil itu kisaran jumlahnya sekitar 3-9 orang. Tadi udah disampaikan oleh Bu Sonia, ada memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan, menyebarkan partisipasi, dan seterusnya. Kemudian keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, yang bersifat preventif. Preventif itu mencegah terjadinya gangguan dengan tanggap. Misalnya ada anak nih, anak rese, atau ini anak nakal, atau ini tadi ya untuk menangani bagaimana kalau anaknya pengen berkelompoknya dengan itu-itu aja. Ada juga yang sampai orang tuanya biasanya turun tangan. Kalau di SD itu kan seperti itu. Anak saya pengennya berkelompoknya dengan itu aja, nggak mau dengan yang itu. Maka ini siapa nih? Suara siapa nih yang ini? Tolong di aja tuh. Tahu nih, Iya. mainan bocah. Iya, hilang-hilangan nih saya juga nih sinyalnya. Jadi itu namanya preventif. Kalau misalnya anak dikelompokkan, kalau misalnya dengan gengnya aja dia nggak mau, maka berupaya memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, bahwa memberikan motivasi, rasa percaya diri bahwa dengan kelompok ini pun kamu pasti bisa, bahkan mungkin kamu bisa jadi pemimpin, kamu bisa eksplor dan sebagainya. Artinya fungsi guru bagaimana memberikan variasi dan motivasi. Kemudian keterampilan itu preventif ya, mencegah terjadinya gangguan, membagikan perhatian, memberi petunjuk tadi ya, memberikan petunjuk, menegur, memberikan penguatan. Disitulah fungsinya guru apabila menemukan anak yang tidak mau berkelompok dengan kelompok yang biasanya aja. Kadang-kadang orang tuanya turun tangan. Pentingnya memberikan motivasi, bimbingan, dan tuntunan agar mau keluar dari gengnya atau keluar dari zona nyaman lah, seperti itu. Keterampilan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang ke-8, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini guru pada saat mengajar memiliki keterampilan mengajar kelompok, harus ada interaksi. Jadi kalau udah nyuruh anak berkelompok, bukan berarti anaknya ngobrol sendiri, gurunya asik dewek. Nah, oleh sebab itu harus ada interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Harus ada variasi model pembelajaran, ada kooperatif, ada problem, ada inquiry. Kemudian ada minimal dalam satu proses pembelajaran Bapak Ibu minimal menggunakan 4 metode pembelajaran, maka itu akan terjadi variasi pembelajaran. Kemudian melalui keterampilan pendekatan pribadi, oh ini anak nih, anak ini yang pengen dengan gengnya aja,
Maka ibu dekati, bapak dekati, anak itu berikan motivasi agar mau keluar dari zona nyamannya. Lakukan dengan hangat, dengan simpati, peka, membimbing, mempermudah untuk belajar. Baik Bapak Ibu, itu barusan paparan dari modul 8. Waktu kita tinggal 3 menit, maka kita sampailah kepada kegiatan penutup. Untuk itu saya ingin Bapak Ibu kemukakan satu kalimat pendek dari modul 5. Belajar apa di modul 5? Bapak Muhammad Fauzi, Pak Muhammad Fauzi, monggo belajar apa Ibu Bapak di modul 5? Bapak Muhammad Fauzi tidur nih kayaknya. Ya Bu, bentar Bu. Ayo. Ya Bu. Bapak di modul 5 belajar apa Pak? Tidur nih, tadi yang ngorok siapa ya? Suara bukunya kadang-kadang. Ayo Pak, nanti bom mau meledak nih. Oke, nunggu Pak Fauzi siap. Monggo Ibu Sri Agustin, monggo Bu Sri. Bu Ibu di modul 5 belajar apa Bu? Ibu Sri. Iya Bu. Ibu belajar apa di modul 5? Di modul 5 ada tentang hakikat faktor-faktor dalam pemilihan metode mengajar Bu. Oke, jadi tentang metode mengajar ya. Oke Pak Fauzi udah ketemu. Bapak di modul 5 belajar Ya apa? Bu. Tujuan Nah, terputus deh kayaknya. Tujuan pembelajaran, terus apa kompetensi lagi, Pak? siswa. Oke, keren Pak Yang Fauzi, terakhir ada pelajari lebih mendalam ya. Oke, di modul 7, Ibu Lina belajar apa Bu Lina? Bu Lina, halo. Bu Lina? Ibu Lina? Ya Bu Lina. Aduh, nanti siapa yang udah main musik nih? Berisik banget. Siapa itu? Terusin Bu, lihat ya musiknya nanti Pak. Bentar lagi, 2 menit lagi kita akan selesai. Halo, siapa sih itu, suara siapa ya? Ini anak ini mas suara anak nih lagi dimin anaknya nih. Aduh, siapa itu? Halo, Pak. Siapa yang main musiknya nih, nyalain musik siapa? Di off dulu sebentar, 2 menit lagi kita. Baik Bapak Ibu, oke teman-teman, secara keseluruhan mungkin keberhasilan kita mempelajari modul saat ini belum maksimal karena salah satu diskusi kita terhambat oleh karena adanya internet kita yang tidak mendukung, sinyal kita yang tidak memungkinkan. Maka dimohon kepada teman-teman untuk mempelajari modul lebih mendalam secara mandiri di tempat masing-masing, kemudian terapkan di tempat tugas masing-masing. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah banyak belajar tentang pemilihan media pembelajaran. Tentang media pembelajaran, kita juga belajar tentang metode pembelajaran, serta kita juga belajar tentang keterampilan mengajar yang terdiri dari 8. Jadi keterampilan mengajar 1 ada 4, keterampilan mengajar 2 ada 4. Itu teman-teman tugas kita hari ini, materi kita. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri agar bisa menerapkan Amin. teori yang keterampilan, metode maupun media yang kita pelajari hari ini. Baik teman-teman, tibalah kepada kegiatan akhir, yaitu ada tugas. Bapak Ibu, ini adalah tugas kedua. Bapak Ibu, tugas kedua ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ada 3 nanti, terlihat tidak? Terlihat Bapak Ibu? Boleh di apa namanya? Zoom, kelihatan Bu. Terlihat Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Hah? Terlihat nggak? Ya, Bu. Kurang jelas Bu. Oh, kurang jelas. Jelas Bu. Kalau nggak di screenshot aja. Dikirim aja Bu, dikirim. Bentar, saya warnai dengan warna hitam deh. Ini kayaknya karena warnanya hijau kali ya. Coba ganti warna sama Iya, saya. kayak kegabung sama. Oke, terlihat jelas nggak sekarang?
Ya, terlihat Bu, Pak? Belum. Belum ganti, Bu. Ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Coba jangan Kalau nempel di tidak pohon ada, itu. nanti saya share di grup aja deh ya. Saya share di grup. Iya, Bu. Ya, saya share di grup aja. Baik teman-teman, jadi itu tugasnya dimohon hari Jelas, Bu. Senin. Ya? Tinggal Udah screenshot. jelas. Udah di screenshot, alhamdulillah. Yang sudah berhasil men-screenshot, tolong di-share di grup ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, Bu. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu untuk persiapan TUWEB 3 atau tutorial webinar kita ketiga, tolong Bapak Ibu siapkan peta konsep modul 9, 10, 11, 12. Dan pada TUWEB ketiga ini diharapkan Bapak Ibu semua sudah menyetorkan tugas-tugasnya. Boleh dikirimnya kepada ketua kelas atau koordinator kelas saja. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Saya Uningsi dengan segala keterbatasan, mohon maaf pasti banyak kata-kata yang tidak berkenan. Sebagai kegiatan penutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya melewati waktu 3 menit, mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, kena hacker nih. Ribut. Pada ribut. Sudah istirahat. Astagfirullahaladzim. Aduh, hampir aja rekamannya nggak ke save. Gimana caranya keluarnya, Kak? Keluar dulu mau ngerekam. Mau keluar rekaman tuh gimana ya? Kok nggak bisa keluar ya? Keluar aja di mama. Paling pojok kanan bawah. Klik. Udah. Kanan bawah udah mentokin. Udah dipentokin, cuman nggak bisa. Udah pelan-pelan, banyak kali jendelanya. Apa jendelanya aja tutupin dulu? Oh iya, jendelanya kebanyakan, Kak. Waduh.